Oke, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini lagi, saya mau buat video lagi ya bagi kita semua dimanapun berada, khususnya umat Kristen sedunia ya, dimanapun. Di sini saya akan coba menjelaskan kenapa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Mungkin saudara pernah dengar ya, pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu di dalam kehidupan saudara. Mungkin sudah ada yang mengerti, mungkin ada yang belum mengerti, sudah ada yang paham atau yang belum paham. Jadi seperti itu. Di sini saya akan coba menjelaskan ya apa yang saya miliki, apa yang Tuhan kasih sama saya. Mohon maaf, bukan saya bicara sok kesucian apa yang Roh Kudus bisikan di dalam hati saya dan pikiran saya. Inilah yang akan saya coba berbagi untuk kita semua, atau apa yang saya punya lah ya, apa yang saya miliki. Karena apa? Karena saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan seorang mahasiswa untuk belajar di teologi ataupun di sekolah Alkitab ya. Saya cuma belajar di lingkungan ataupun di Alkitab ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tema kita, yaitu kenapa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Pasti bingung. Loh, kalau memang Tuhan kalian itu satu, kenapa ada Allah? Kenapa ada Yesus? Terus kenapa ada Roh Kudus? Jadi seperti itu, saudara. Saya juga secara pribadi, saya juga pernah mengalami pertanyaan seperti itu, saudara. Jadi pada saat itu saya bingung juga menjawab. Saya bilang, saya cuma menjawab pada saat itu, ya Allah itu dia menjelma jadi manusia, dia turun ke dunia seperti itu. Jadi saya terus belajar, saudara. Saya terus belajar. Ya, puji Tuhan, saya sudah mulai dapat ya daripada bahasa itu, daripada jawaban pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya sangat simpel, saudara. Kita coba baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19. Ini cerita zaman Nabi Musa ya, di dalam kisah Nabi Musa. Di sini menjelaskan di pasal yang ke-18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ini pada saat mereka berada di Gunung Sinai kalau tidak salah ya, karena Tuhan memanggil Musa pada saat itu untuk berbicara atau mengambil 10 perintah Allah. Jadi itu jadi inilah ayat yang menjelaskan pada saat itu. Terus ayat yang ke-19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saya garis bawahi di ayat 19, mereka berkata kepada Musa, karena yang guru gemetar, yang ada kilat, ada gemuruh, ada sambung menyambung, itu bunyi sangkakala dan asap, itu adalah pada saat Tuhan berbicara kepada Musa. Betapa hebatnya suara Allah. Ada kilat, ada guntur seperti itu ya. Nah, di dalam ayat 19, umat Israel berkata kepada Musa, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkannya. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Inilah alasannya kenapa Allah turun ke dunia ini menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, saudara-saudara, saudara dan saya kalau ada pada saat itu, tidak ada yang bisa mendengarkan, tidak ada yang bisa melihat daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang turun secara murni. Kalau Allah yang murni turun ke dunia ini, tidak seorang pun yang bisa melihat dan mendengar perkataannya. Itu baru suaranya, saudara-saudara. Umat Israel, orang Israel tidak mau, maksudnya tidak mampu mendengar daripada perkataan Allah itu. Karena apa? Seperti kilat, ada asap, ada gemetar, ada bunyi guntur, saudara-saudara.
Itu baru ucapannya, belum melihat orangnya, sinarnya seperti apa. Karena Allah kita itu maha kuasa, karena Allah kita itu sangat-sangat dahsyat saudara-saudara, makanya dia inkarnasi menjadi manusia, baru bisa dilihat, baru bisa didengar. Kalau tidak seperti itu, seperti yang terdapat di dalam Alkitab, dalam Keluaran pasal 20 ayat 19. Orang Israel aja berkata, Musa, lebih baik, ini bahasa simpelnya itu, Musa, lebih baik kamu aja atau sampean aja yang berbicara kepada kami, yang ngomong kepada kami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Janganlah Tuhan, karena apa? Karena kami bisa mati. Saking dahsyat, saking hebatnya suara Tuhan itu. Makanya itu Tuhan tidak turun ke dunia ini langsung. Kalau dia turun langsung, siapa yang mampu mendengarkan dia? Siapa? Makanya diinkarnasi menjadi manusia, saudara-saudara, supaya kita bisa melihat dia, supaya kita bisa mendengar apa yang dikatakannya. Ya, itu jawaban kalau orang bertanya, kenapa Tuhanmu ada 3? Ya, ini jawabannya, saudara. Kalau Tuhan Allah yang turun sendiri, siapa yang berani dengar? Berapa kali Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia terus? Kalau tidak salah, ketemu sama Nabi Abraham ya, atau Nabi Yakub, menjadi ada malaikat. Kalau tidak malaikat, Tuhan ada 3 orang menjadi manusia juga. Kadang dia jadi api di atas gunung, di pinggir gunung. Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya langsung. Kalau dia nampakkan dirinya, aduh, mati semua manusia, saudara-saudara. Pada saat zamannya Nabi Musa aja, orang Israel aja tidak mampu. Musa, jangan lagi Tuhan, kamu aja yang ngomong lah. Tidak usah Tuhan, apa yang dia mau sampaikan, kamu aja yang sampaikan. Karena apa? Kalau Tuhan yang sampaikan langsung, kami bisa mati. Ini perkataan orang Israel loh, bukan perkataan saya. Jadi itulah yang harus kita imani, saudara-saudara. Itu yang harus kita pahami. Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Kenapa Allah menjelma menjadi manusia? Itulah kuncinya. Kalau dia turun langsung, tidak satu pun manusia yang bisa melihat dia. Kalau saya dan saudara ada saat itu, tidak mampu. Mungkin dia baru bilang, kita sudah meninggal semua. Kamu melihat dia aja, kamu lihat matahari aja sudah silau-silau. Jadi itulah jawaban dari bahasa itu, kenapa Tuhan Yesus itu, kenapa Allah itu menurut orang Kristen menjadi manusia. Yaitu tadi, kalau dia tidak jadi manusia, dunia ini tetap akan hancur. Kalau dia tidak menjadi manusia, tidak seorang pun yang bisa melihat dia. Makanya dia jadi manusia, supaya orang bisa melihat dia. Dalam video saya sebelumnya sudah menjelaskan, firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena Allah sendiri, dia menjadi manusia, dan manusia itu besar sampai dia mati. Itulah yang pernah saya menjelaskan di dalam video-video berikutnya. Jadi inilah jawaban kalau orang bertanya seperti itu, saudara. Buka aja ayat ini. Makanya Tuhan Yesus itu lahirnya, kenapa Allah itu harus lahir ke dunia ini menjadi manusia? Itulah Allah mau kasih lihat betapa hebatnya, betapa besarnya kuasa Allah. Tidak satupun manusia yang mampu melihat daripada kuasanya. Jadi inilah keyakinan kita sebagai orang Kristen. Menurut saya, inilah keyakinan saya di dalam agama Kristen. Kenapa Tuhan Yesus kenapa Allah menjadi manusia? Inilah kata kuncinya. Semoga ini bisa menjadi satu pedoman, satu kekuatan di dalam keimanan saudara dalam mengikuti Yesus Kristus, dalam mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, sampaikan aja ini kepada mereka. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah. Karena inilah keyakinan kita, karena inilah yang ditulis di dalam Alkitab kita. Kalau saya mengartikannya seperti itu, saudara-saudara. Karena di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19,
seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Dengar aja kalau guru gemutur kalau saat hujan. Kilat sambung menyambung, petir. Kilat, petir, petir, petir. Itu Tuhan ngomong itu. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Tuh, gunung aja berasap, saudara. Tuhan ngomong. Apa ndak gila kah? Apa ndak dahsyat kah? Apa ndak, aduh, ndak bisa diucapin dengan kata-kata, saudara. Gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh dari gunung itu, saudara. Itulah kehebatan Allah kita. Itulah kehebatan Tuhan kita. Kenapa dibilang Roh Kudus? Kenapa ada Roh Kudus lagi? Coba disimak kalimatnya, Roh Kudus. Kalau diucapin Roh Kudus nggak ada artinya, saudara. Kalau saudara cuma ngomong Roh Kudus, kalau saudara tidak mendalami bahasa itu, coba saudara, Roh Kudus. Roh itu apa ya? Kudus itu apa ya? Roh itu ya yang dihembuskan Tuhan di dalam tubuh kita manusia. Tubuh kita manusia ini kan terbuat dari abu atau dari tanah. Baru Tuhan menghembuskan roh ke dalamnya. Nah, apa kudus lagi? Yang bersih, yang suci, yang kudus, yang nggak ada kotorannya lah. Putih seperti langit sana lah. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu ya kalau dia masuk dalam kita, kalau kita kelakuan kita baik, ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan kasih nih rohmu, aku kasih Roh Kudus kamu. Kalau Roh Kudus itu sudah dikasih, diurapi ke kita, saudara-saudara, waduh, itu sudah mujizat, itu sudah satu karunia yang baik, sudah, puji Tuhan. Kalau kita, apalagi setiap hari kita bisa mempertahankan Roh Kudus itu di dalam tubuh kita. Baiklah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga berarti, semoga bermakna, semoga bisa dipahami. Salah dan benarnya saudara sendiri yang menilai, daripada apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Bagi senior-senior, mungkin bagi bapak pendeta-pendeta atau pastor atau senior yang pernah belajar di perguruan tinggi mengenai Alkitab, ya saya mohon maaf kalau video saya ini berlebihan atau gimana. Di sini saya cuma ingin berbagi kepada kita-kita, kepada teman-teman yang selevel dengan saya, ya, yang nggak tahu apa-apa. Nah, disinilah saya ingin coba berbagi, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf kalau di dalam video saya ini tidak ada yang berkenan. Tolong dikasih saran di kolom komentar supaya saya bisa koreksi lagi. Jadi seperti itu. Kenapa saya punya motivasi atau punya niat, padahal saya bukan seorang hamba Tuhan, atau maksud saya seorang pendeta atau seorang pastor atau seorang majelis atau seorang guru agama lah yang bisa menyampaikan hal ini kepada orang, karena saya percaya Tuhan tidak melihat daripada titel, daripada fisik saya, fisik manusia, tapi Tuhan melihat daripada kasih dan iman seseorang. Dan Tuhan tidak memandang manusia itu ada perbedaan. Tuhan memandang itu manusia itu sama, karena Tuhan bilang kepada muridnya, dan Tuhan tidak mengatakan yang boleh menyebarkan firman Tuhan itu hanya orang-orang tertentu. Saya belum pernah mendapat ayatnya. Kalau memang ada ayatnya, tolong ditulis di kolom komentar sini. Inilah tujuan saya, karena saya bukan seorang apa-apa, saya cuman masyarakat ataupun tidak punya titel, ya. Jadi seperti itu. Karena disitulah sambil patokan, karena Tuhan Yesus berkata kepada muridnya untuk menyebarkan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, baik itu timur, utara, ke 4 penjuru, ya. Dia tidak karena sambil satu bahasa, dia tidak menjelaskan harus orang ini, titel ini yang boleh menjelaskan. Jadi itulah yang membuat saya ada niat lah untuk berbagi, walaupun tidak seperti orang lain menjelaskan. Inilah yang saya punya, inilah yang saya miliki, semoga berarti.
terakhir akhir kata dari saya mohon maaf lagi kepada kita semua, kepada senior ataupun bapak yang lebih paham daripada Alkitab. Inilah yang saya punya. Mungkin itu akhir kata dari saya. Shalom, semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.